Kita hidup di zaman di mana rencana hidup menjadi tolok ukur keberhasilan. Sejak remaja, kita dijejali motivasi. Buat target, capai impianmu, jangan sia-siakan waktu muda. Tapi di balik semangat mengejar mimpi itu, ada satu hal yang sering terlupakan, bahwa hidup tak pernah sepenuhnya bisa diatur. Setiap manusia punya keinginan untuk memegang kendali atas nasibnya. Dengan akal dan imajinasi, kita seolah-olah mampu menerobos masa depan, menulis naskah kehidupan sesuai keinginan. Dari sanalah lahir serangkaian rencana. Ingin punya bisnis sukses, menikah muda, jadi CEO, beli rumah sebelum usia 30, traveling ke 5 negara sebelum usia 35, dan seterusnya. Kita membangun dunia mimpi yang penuh warna, indah, sempurna, dan terencana. Namun seperti yang sering terjadi, hidup tidak pernah tunduk sepenuhnya pada rencana manusia. Dunia mimpi yang terlalu nyata. Tak ada yang salah dengan mimpi. Mimpi adalah bahan bakar kehidupan. Tapi masalah muncul ketika kita melekat pada hasilnya. Kita ingin semuanya berjalan sesuai ekspektasi, tanpa cacat, tanpa gagal, tanpa penundaan. Padahal, kenyataan tak sesederhana itu. Banyak orang lupa membedakan antara rencana dan kenyataan. Kita hidup di dunia mimpi buatan sendiri, tanpa sadar bahwa kaki kita masih berpijak di dunia nyata. Ketika dunia mimpi itu runtuh, rencana gagal, cinta kandas, karir mandek, kita merasa dunia berakhir. Padahal yang hancur hanyalah imajinasi, bukan hidup kita yang sesungguhnya. Lihatlah sekeliling. Mungkin kamu masih punya keluarga yang menyayangimu, tubuh yang sehat, tempat untuk tidur, dan makanan yang cukup. Tapi karena pikiranmu sibuk meratapi kegagalan, kamu lupa mensyukurinya. Kamu menganggap hidupmu hancur, padahal yang benar-benar hancur hanyalah ekspektasi yang tak terpenuhi. Ekspektasi, racun tak terlihat yang menguras jiwa. Generasi hari ini tumbuh di era visual, di mana semua orang tampak bahagia di layar. Sosial media membuat kita berpikir hidup adalah perlombaan pencapaian. Siapa paling sukses, paling bahagia, paling banyak liburan. Kita merancang mimpi berdasarkan perbandingan, bukan kesadaran. Dan disitulah letak jebakannya. Ketika rencana dan mimpi disertai ekspektasi berlebih, maka kekecewaan hanyalah soal waktu. Setiap kali kenyataan tak sesuai harapan, kita merasa gagal. Seolah seluruh nilai diri hilang bersamaan dengan gagalnya satu rencana. Padahal, kegagalan hanyalah tanda bahwa jalanmu sedang diarahkan ke arah lain. Bukan berarti hidupmu berakhir, tapi mungkin kamu sedang diajak Tuhan untuk menemukan makna baru. Rencana itu penting, tapi berserah itu kunci. Dalam kitab Bhagavad Gita, Krishna berkata bahwa masa depan tidak ditentukan oleh rencana manusia. Tugas manusia hanyalah berusaha dengan penuh kesadaran. Hasilnya, serahkan pada Tuhan. Dalam ajaran Islam, prinsip yang sama disebut dengan ikhtiar dan tawakal. Kita wajib berusaha, tapi bukan untuk mengontrol hasil, melainkan untuk menyiapkan diri. Karena hasil akhir selalu berada di luar kuasa manusia. Keduanya mengajarkan keseimbangan antara usaha dan pasrah, antara mengatur dan menerima, antara logika dan iman. Adaptasi, hidup selaras dengan semesta. Rencana bukan musuh, ia adalah peta awal. Tapi setelah peta dibuat, manusia harus berani membaca medan sebenarnya. Kadang peta dan kenyataan berbeda. Jalan yang terlihat pendek di atas kertas, ternyata penuh jurang dan tebing di dunia nyata. Jika kita memaksakan diri tetap lewat jalur itu hanya karena sudah direncanakan, kita bisa celaka.
Tapi jika kita cukup bijak untuk mengubah arah, kita mungkin sampai dengan selamat, meski tidak sesuai rencana awal. Inilah makna sejati dari adaptasi. Hidup mengajarkan kita untuk tidak selalu kaku pada naskah. Rencana boleh jadi titik awal, tapi perjalanan sejati adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan realitas. Sebab, di luar diri manusia, ada hukum semesta yang bekerja. Alam, waktu, dan kehidupan makhluk lain. Hidup bukan hanya tentang aku, tapi tentang bagaimana aku menyatu dengan semua ini. Ketika manusia memilih untuk sinkron dengan alam, keluarga, masyarakat, bahkan dengan hatinya sendiri, terciptalah harmoni. Dalam keadaan selaras, alam menjaga kita. Ia memberi udara untuk dihirup, air untuk diminum, dan ketenangan untuk hidup. Begitu pula sebaliknya, saat manusia tamak dan egois, alam pun melawan. Dengan banjir, kekeringan, badai, dan penyakit. Kata al-insan dalam bahasa Arab berasal dari akar kata uns, yang berarti harmoni. Artinya, hakikat manusia adalah menjadi pembawa keseimbangan, bukan perusak. Menjadi khalifatullah fil ard, wakil Tuhan di bumi, yang tugasnya bukan untuk menguasai, melainkan mengharmonisasi kehidupan. Hati menuju harmoni. Namun, untuk bisa hidup selaras, manusia perlu kembali pada hatinya. Krishna menyebut hati sebagai singgasana Tuhan. Begitu pula dalam Islam, hati adalah tempat bersemayamnya cahaya ilahi. Selama manusia hidup dari hati, ia akan menemukan arah. Tapi, ketika ia hidup dari ambisi dan pikiran semata, ia akan tersesat, meskipun jalannya tampak benar. Pikiran seringkali keras, sibuk menghitung untung rugi. Sementara hati lembut tapi tajam. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan, dan kapan harus pasrah. Masalahnya, manusia modern lebih mendengar logika dibanding nurani. Kita lebih percaya kalkulator daripada intuisi. Padahal, hati sering lebih jujur dalam menuntun jalan yang benar. Ketika ambisi mengalahkan kesadaran. Zaman modern memuja produktivitas. Kita didorong untuk terus bekerja, mengejar, menambah, seolah berhenti sebentar adalah dosa. Tapi di balik kesibukan itu, banyak yang kehilangan diri. Manusia memaksakan kehendak, merusak alam demi keuntungan, mengorbankan orang lain demi karir, mengabaikan kesehatan demi prestasi. Mereka mengejar kemenangan, tapi kehilangan kedamaian. Mereka terlihat hebat, tapi hatinya hampa. Inilah krisis manusia modern. Krisis yang lebih dalam dari sekadar ekonomi atau politik. Krisis ini bernama krisis kesadaran. Kita berhasil menciptakan teknologi yang menakjubkan, tapi gagal menciptakan kedamaian dalam diri. Kita tahu cara menaklukkan gunung dan lautan, tapi tak tahu cara menaklukkan ego sendiri. Manusia yang memaksakan kehendak atas nama rencana pribadi sering menjadi penyebab kehancuran global. Mereka yang mengejar kekuasaan tanpa kesadaran telah menciptakan krisis iklim, kerusakan hutan, peperangan, dan ketimpangan sosial. Bahkan mereka mempercepat kehancuran bumi, bukan karena Tuhan ingin, tapi karena manusia lupa cara menjadi manusia. Krishna menyebut mereka sebagai orang-orang yang diperbudak egonya sendiri. Mereka hidup seolah pusat dunia, tanpa sadar bahwa mereka justru menjadi sumber ketidakharmonisan. Mereka mungkin terlihat berhasil, tapi keberhasilan itu rapuh, kosong, tanpa makna sejati. Rencana versus takdir, dua hal yang tak bisa dipisahkan. Rencana dan takdir bukan dua hal yang saling bertentangan, tapi dua sisi dari satu koin yang sama. Rencana memberi arah,
Takdir memberi makna. Rencana membuat kita bergerak. Takdir mengajarkan kita berhenti dan merenung. Hidup bukan soal menaklukkan masa depan, tapi belajar berdamai dengan yang sekarang. Bukan soal menjadi yang paling cepat, tapi menjadi yang paling sadar. Hidup yang indah adalah hidup yang seimbang. Kita tetap bermimpi, tapi tidak diperbudak mimpi. Kita tetap bekerja keras, tapi tidak lupa bersyukur. Kita tetap merencanakan masa depan, tapi tidak kehilangan kehadiran saat ini. Karena sejatinya, manusia tidak pernah bisa mengatur segalanya. Kita hanya bisa berjalan dengan iman, dengan kesadaran, dan dengan hati yang terbuka. Bagi generasi yang tumbuh di tengah teknologi, penting untuk diingat. Kamu boleh pintar, tapi jangan lupa bijak. Kamu boleh punya impian besar, tapi jangan sampai kehilangan keseimbangan. Kamu boleh berambisi tinggi, tapi tetaplah sadar bahwa semua ada waktunya. Kamu tidak perlu hidup terburu-buru, tidak harus selalu menang, tidak harus selalu punya jawaban sekarang. Yang kamu butuhkan hanyalah hadir di sini, saat ini. Ketika hidup tak sesuai rencana, tenanglah. Karena mungkin justru disitulah Tuhan sedang bekerja. Mungkin Ia sedang menggantikan rencanamu dengan sesuatu yang lebih indah. Sesuatu yang belum kamu pahami sekarang, tapi akan kamu syukuri nanti. Hidup bukan tentang memastikan segalanya berjalan sesuai keinginan, tapi tentang mempercayai bahwa apapun yang terjadi ada maknanya. Rencana boleh gagal, tapi takdir tidak pernah salah. Berjalanlah dengan hati, bukan dengan ambisi, karena disitulah Tuhan menulis takdirmu. Semoga Tuhan selalu memberi kita petunjuk dan penerang bagi hati yang masih dalam kegelapan. Amin. Kalau kamu merasa video ini membuka sedikit pintu kesadaranmu, jangan berhenti di sini. Tekan tombol subscribe dan like, karena di channel ini kita akan terus berjalan bersama, menyelami rahasia kesadaran, menemukan jati diri sejati, dan belajar melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dalam. Satu klik bisa jadi awal dari perjalanan besar menuju dirimu yang sebenarnya.